Kita lanjut bahas BTTH Kaisar Api episode 3. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Dari dalam cincin Kaisar Api milik Soyen, Raja Naga Emas Jinlong kali ini mengatakan, masih cukup lama perjalanan dari tempat ini menuju dunia baru, dan kupikir kau belum mengetahui aturan dari dunia baru itu, dan aku akan memberitahukannya secara rinci padamu. Soyen hanya menjawabnya, guru, tolong beritahu diriku. Raja Naga Jinlong pun kemudian mulai memberikan penjelasan. Benua yang akan kita tuju saat ini disebut sebagai benua Dodi. Di sana tidak ada berbagai jenis sihir, dan satu-satunya hal yang menjadi keutamaan adalah kekuatan Doki. Di dalam benua ini, peningkatan Doki hampir mencapai puncaknya, dan itu dilakukan oleh berbagai generasi yang tidak terhitung jumlahnya. Oleh karenanya, reproduksi terus-menerus dari Doki tersebut bahkan telah menyebar pada orang-orang. Kehidupan sehari-hari menjadi cukup erat, dan persaingan yang cukup ketat juga telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Dikarenakan banyak orang melakukan peningkatan Doki dalam jumlah yang ekstrim, hal itu secara otomatis juga telah menyebabkan kemunculan dari metode-metode untuk meningkatkan Doki tersebut yang tidak terhitung jumlahnya. Metode peningkatan Doki ini juga dibagi menjadi yang lemah dan juga yang kuat. Jika diringkas, sebenarnya teknik peningkatan Doki di benua Dodi ini tidak jauh berbeda dengan benua Doki milikmu, dan hal itu dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu level Huang, level Xuan, level Bumi, dan juga level Surga atau Tian. Setiap levelnya masih dibagi lagi dalam 3 tingkatan, yaitu tingkat dasar, tingkat menengah, dan juga tingkat tinggi. Yang menjadi perbedaan, di benua Dodi telah ditambahkan di atas teknik level Tian, yaitu level Immortal, level Saint, dan juga level God atau level Dewa. Setiap levelnya juga masih dibagi dalam beberapa tahap, yaitu tahap pemula, menengah, tinggi, dan juga puncak. Selain itu, teknik pertempuran Doki yang dimiliki oleh seseorang juga merupakan kunci untuk menentukan keberhasilannya di masa depan. Misalnya, seseorang yang berlatih sebuah teknik tingkat Xuan tahap menengah di benua Doki milikmu saat itu sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki level yang sama namun melatih teknik tingkat Huang level tinggi. Di benua Dodi ini, perbedaan antara kekuatan dan juga kelemahan masih tergantung pada 3 kondisi. Yang pertama dan paling penting tentu saja adalah kekuatan dari pribadi sendiri. Jika kekuatanmu hanya berada di tahap Dousun bintang 1, meskipun kau telah melatih teknik Tian tingkat tinggi yang cukup langka, kau masih akan kesulitan untuk bisa mengalahkan seorang Douseng yang memiliki teknik tingkat Bumi. Kondisi yang kedua adalah tergantung pada teknik kultivasi. Untuk seorang kultivator yang berada di level yang sama, jika teknikmu jauh lebih tinggi daripada teknik yang dimiliki oleh lawanmu, maka secara alami kaulah yang menjadi pemenangnya. Dan yang terakhir adalah kondisi dari teknik bertarung. Seperti namanya, teknik khusus ini digunakan untuk mengerahkan Doki di dalam tubuhmu. Teknik Do yang berada di benua Doki milikmu telah dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu Huang, Xuan, Bumi, dan juga Tian. Setiap tingkatannya masih dibagi lagi menjadi beberapa level, yaitu rendah, menengah, dan juga lanjutan. Sementara di benua Dodi, pembagian levelnya hanya ada 3, yaitu Roh, Kudus, dan juga Abadi. Setiap levelnya juga masih dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu tingkat rendah, menengah, tinggi, dan juga puncak. Ada banyak sekali teknik bertarung di seluruh benua Dodi, namun sebagian besar yang beredar hanyalah teknik tingkat biasa. Jika dirimu ingin mendapatkan teknik bertarung dengan kelas yang lebih tinggi, maka kau harus bergabung dengan sebuah sekte ataupun akademi di dalam benua Dodi ini. Namun tentu saja ada beberapa teknik yang telah ditinggalkan oleh leluhur yang melakukan pengembaraan saat itu. Jika kau bisa mendapatkan teknik seperti ini, maka kekuatan dari pelatihanmu akan sangat luar biasa, dan kau akan menjadi orang dengan kekuatan yang menakutkan. Hanya dengan mengandalkan 3 kondisi ini, kau bisa menilai mana yang lebih kuat dan juga mana yang lebih lemah. Secara umum, jika kau bisa mendapatkan metode Ki tingkat tinggi
maka dirimu akan bisa merasakan sebuah manfaat besar di masa depan nanti. Namun cukup sulit bagi orang biasa untuk bisa mendapatkan sebuah teknik do tingkat lanjutan. Berbagai teknik yang beredar saat ini paling banyak hanya berada di tingkat bumi. Mereka yang berasal dari keluarga yang relatif kuat atau sekte-sekte kecil dan juga menengah seharusnya memiliki metode Ki kelas Tian, dan di atas kelas Tian yaitu kelas abadi atau kelas immortal. Mungkin hanya kekuatan tertentu seperti orang-orang yang berasal dari kerajaan yang memiliki teknik kultivasi seperti ini. Adapun teknik kelas Sain atau kelas suci belum pernah muncul selama ratusan tahun. Secara teori, jika orang biasa ingin mendapatkan metode Ki tingkat lanjutan, pada dasarnya sama sulitnya untuk mencapai langit. Namun kondisi seperti ini tidak selamanya mutlak. Benua Dodi itu sangatlah luas. Di tempat ini ada ribuan kelompok dan juga suku, serta wilayah yang terbagi di atas benua Dodi. Bagian utara dan juga selatan benua Dodi ditempati oleh kelompok dari Warcraft tingkat tinggi, dan mereka memiliki IQ yang cukup cerdas. Serta ada juga ras gelap yang cukup terkenal dengan keanehan dan juga keganasan mereka. Karena wilayah dari benua Dodi ini sangatlah luas, ada juga banyak pertapa yang tidak dikenal telah menyembunyikan diri mereka. Dan setelah pertapa ini mati, maka mereka akan meninggalkan metode pelatihan. Hanya mereka yang memiliki takdir dengan metode pelatihan itu yang bisa mendapatkannya. Ada pepatah mengatakan, jika suatu hari kau terjatuh ke dalam tebing, maka janganlah panik, majulah, dan mungkin kau akan menjadi pria yang kuat. Kata-kata seperti ini tidak sepenuhnya salah. Namun, dalam sejarah dataran Dodi selama hampir 1000 tahun, tidak ada cerita bahwa orang biasa menjadi kuat hanya dengan mengandalkan sebuah petualangan. Konsekuensi dari cerita ini kemungkinan besar akan menciptakan para pemimpi yang setiap hari berdiri di atas tebing. Mereka bersiap untuk melompat demi berharap mendapatkan teknik pelatihan yang tidak terduga. Jika hal itu benar-benar dilakukan, bukannya mendapatkan sebuah teknik yang ada hanyalah tangan dan juga kaki yang patah. Namun singkatnya, benua Doki milikmu adalah benua yang penuh dengan keajaiban dan juga berbagai hal yang cukup unik. Namun kau harus mengingat bahwa ini merupakan benua Dodi. Tidak semua orang yang berada di benua Dodi ini adalah orang kuat. Faktanya, benua Dodi ini sama dengan benua Doki milikmu. Masih dibutuhkan segala macam pelatihan untuk bisa maju ke tahap yang lebih kuat lagi. Namun perbedaannya, benua Dodi merupakan dunia yang levelnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan benua Doki milikmu. Energi spiritual langit dan bumi di dalam tempat ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan benua Doki, sehingga orang-orang yang berkultivasi di dalam tempat ini secara alami akan mampu meningkatkan kekuatan dengan cukup cepat. Hanya orang biasa saja yang melakukan pelatihan di dalam benua Dodi, mereka akan langsung mencapai tahap Dozun. Beberapa orang yang berbakat, mereka akan bisa mencapai tahap Dozeng. Adapun untuk tahap Dodi di tempat ini memang tidak banyak. Kekuatan yang berada di tahap Dodi kemungkinan hanya seorang kepala keluarga dan orang-orang dari keluarga kerajaan serta beberapa sekte besar. Namun tentu saja juga ada beberapa orang tua yang tersembunyi di dunia ini. Mereka juga seorang Dodi yang kuat, namun tidak sering untuk menunjukkan diri. Meskipun begitu, aturan dunia ini tidak selamanya absolut. Bahkan ada salah satu keluarga kecil yang cukup kuat dan juga berbakat. Mereka memiliki generasi orang tua ataupun para tetua yang levelnya telah berada di tahap Dodi. Untuk mata uang sendiri di benua Dodi ini adalah emas, perak, dan juga tembaga. 100 tembaga sama dengan 1 perak, dan 100 perak sama dengan 1 emas. Untuk level kultivasi, di atas level Dodi masih ada level Dosian dan juga level Dosen. Setiap tingkatan masih dibagi menjadi 9 bintang, dan setiap bintangnya juga masih dibagi tahap awal, tahap menengah, tahap akhir, dan juga tahap sempurna. Di atas bintang 9 masih ada
yang disebut sebagai putaran ke-9 dan juga 99 kembali pada 1 sebelum pada akhirnya seseorang akan melangkah ke level yang lebih tinggi. Untuk tingkatan alkemis di tempat ini menjadi kaisar kelas 1, kaisar kelas 2, kaisar kelas 3, dan setiap peringkatnya juga masih dibagi menjadi 3 kelas, yaitu ramuan, bumi, dan juga surga. Di atas kaisar kelas 3 masih ada immortal level 4, immortal level 5, immortal level 6, saint level 7, saint level 8, saint level 9, dan juga dewa level 10 yang selama ini selalu menjadi legenda dan tidak pernah ada seseorang yang melihat level dewa. Sementara untuk kekuatan jiwa dibagi menjadi kaisar biasa, kaisar bumi, dan juga kaisar surga, serta memasuki dunia maya. Hal tersebut masih dibagi lagi menjadi 4 tingkatan, yaitu tahap perkenalan, persepsi, penggabungan, atau fusi, dan juga alam suci. Hal itu masih dibagi lagi menjadi virtual, halus, suci, dan juga alam dewa. Cukup rumit untuk pembagian dalam kekuatan jiwa ini. Aku ulangi sekali lagi, tingkat kultivasi di dalam benua Dodi dibagi menjadi tingkat abadi atau immortal, tingkat suci atau saint, dan juga tingkat dewa atau god. Hal itu masih dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan juga sempurna. Untuk teknik bertarung dibagi menjadi 3, yaitu roh, kudus, dan juga abadi. Setiap levelnya masih dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu level rendah, menengah, level tinggi, dan juga puncak. Adapun untuk tingkatan monster di benua Dodi ini ada monster tingkat kaisar, monster tingkat abadi atau immortal, dan juga monster tingkat dewa atau god. Setiap tingkatan masih dibagi lagi menjadi 10 tahapan. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa monster yang berhasil menembus tahap ke-10 dari tingkat kaisar, maka monster tersebut akan bisa berubah menjadi bentuk manusia. Namun mereka juga akan mendapatkan sebuah konsekuensi, yaitu menarik penghukuman dari para dewa. Hal ini akan bisa menyebabkan monster tersebut mengalami cedera yang serius di dalam tubuhnya. Jika monster ini bisa melewati penghukuman para dewa, maka dia akan berubah menjadi bentuk manusia sempurna dan sangat luar biasa. Sebuah legenda mengatakan bahwa klan Warcraft, mereka tidak hanya bisa berubah menjadi seorang manusia, namun juga telah dipromosikan menjadi seorang dewa pertarungan. Aku sendiri tidak tahu apakah kabar itu benar atau tidak. Soyen hanya mendengarkan penjelasan dari Raja Naga Emas Jinlong sambil menggelengkan kepalanya karena dia tampaknya cukup pusing melihat hal tersebut. Raja Naga Jinlong pun berkata, "Apakah sekarang kau cukup bingung dengan penjelasan dariku?" Aku sendiri juga bingung, kau bingung, Bang Sob bingung, penonton juga bingung. Kalau begitu, mari kita bernyanyi. Setelah memberikan penjelasan secara detail pada Soyen, Raja Naga Emas Jinlong mengajak Soyen segera keluar dari dalam lorong hitam. Dan kali ini Soyen telah sampai di sebuah tanah yang cukup luas dengan langit berwarna biru serta suara-suara dari kicauan burung dan auman binatang buas di dalam tempat ini. Soyen menyapu tempat sekeliling dan kemudian dia mengatakan, apakah ini yang disebut sebagai benua Dodi? Benar saja, aku bisa merasakan banyak energi origin yang dibutuhkan untuk menjadi seorang Dodi. Raja Naga Emas yang berada di dalam cincin kaisar api milik Soyen hanya menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu Soyen bertanya, "Guru, kemana kita akan pergi sekarang?" Raja Naga Emas merenung sejenak dan kemudian dia berkata, benua Dodi ini dibagi menjadi 4 wilayah dan itu merupakan selatan, timur, barat, dan juga utara. Kemungkinan kita saat ini akan pergi menuju ke arah utara karena tempat itu merupakan wilayah yang paling lemah dari benua Dodi ini dan aku juga memiliki beberapa urusan secara pribadi untuk ditangani serta beberapa hal yang cukup mengesankan, yaitu keberadaan dari api suci yang selama bertahun-tahun ini telah berada di dalam tempat itu. Namun aku tidak tahu apakah api suci ini masih baik-baik saja atau tidak.
Soyan cukup terkejut. Tanpa sadar, dia pun mengucap, "Api suci?" Raja Naga Emas yang berada di dalam cincin pun segera berkata, "Soyan, mungkin kita harus turun dulu dari udara. Tempat ini diperintahkan oleh sebuah negara dan seseorang dilarang untuk terbang di atasnya. Jika tidak, maka kita akan mendapatkan sebuah masalah." Soyan menganggukkan kepalanya dan dia segera turun dari udara. Cerita kemudian berpindah pada sebuah tempat, di mana di tempat itu ada seorang gadis muda yang cukup cantik, namun telah dikepung oleh beberapa pria. Salah seorang pria yang bernama Kingxi saat ini berkata dengan cukup kasar pada gadis itu, "Melihat usiamu yang masih cukup muda, jika kau memberitahukan kita lokasi dari pavilion harta karun, maka kita akan melepaskanmu saat ini. Namun jika tidak, tubuhmu yang cantik, seksi, dan lembut, saudara-saudaraku ini pasti tidak tahan." Wanita itu pun dengan cukup ketakutan, dia hanya bisa menjawabnya, "Bahkan aku sendiri tidak tahu di mana letak dari pavilion harta karun, karena aku hanyalah seorang pelayan di dalam keluargamu. Bagaimana mungkin orang sepertiku mengetahui tempat yang sangat penting seperti itu? Kemungkinan kau harus bertanya pada orang-orang yang berasal dari keluargamu." Pria itu pun sekarang tertawa. "Bertanya pada keluargamu, kita semua ini berasal dari keluargamu dan kepala keluargamu. Sebelum dia meninggal, dirinya mengatakan bahwa dirimu yang telah membawa batu giok biru dari pavilion harta karun. Sekarang kau ingin mengelak tentang apa?" Wanita itu pun segera menjawabnya, "Jika kau ingin menghabisiku, cepat lakukan dan jangan banyak omong kosong." Seorang pria yang berada di belakang dari Kingxi kali ini mengatakan, "Jangan banyak basa-basi lagi, buka seluruh pakaian dan juga cari di dalam cincin penyimpanannya." Mendengar hal tersebut, Kingxi pun menganggukkan kepalanya dan dia juga langsung membawa orang-orangnya untuk menyerbu pada gadis yang berada di hadapan mereka. Hal tersebut membuat sang gadis ketakutan dan hanya bisa berteriak, "Dasar kalian semuanya adalah binatang." Gadis cantik itu hanya memegang perhiasan yang berada di tangannya dan ini merupakan satu-satunya benda yang ditinggalkan oleh ibunya. Tatapan mata dari gadis itu sekarang telah berubah menjadi lebih tegas. Bagaimanapun juga, dirinya akan terus mempertahankan batu giok biru yang menjadi perhiasan di tangannya tersebut. Sementara di tempat lain, Soyan saat ini sedang berjalan dan tiba-tiba saja Raja Naga Emas yang berada di dalam cincin. Dia berkata, "Soyan, tunggu, pergi ke arah timur. Dari tempatmu saat ini, di sana, aku bisa merasakan sebuah aura yang cukup familiar." Soyan menganggukkan kepalanya dan tanpa basa-basi lagi, dia pun segera melesat ke arah sebelah timur. Kita kembali ke tempat dari gadis cantik itu. Dia sekarang telah terkepung oleh banyak pemuda yang memiliki niat jahat. Namun, sebelum pemuda-pemuda ini bisa menyentuh tubuh dari gadis cantik tersebut, Soyan tiba-tiba saja datang dan memberikan serangan yang membuat para pemuda itu langsung terlempar. Sementara Xiaoyi kali ini juga telah muncul di bahu dari Soyan. Dia melihat para pemuda itu dengan niat yang jahat. Detik berikutnya Xiaoyi melemparkan api berwarna merah muda yang dalam sekejap membakar tubuh para pemuda menjadi debu. Pemuda yang merupakan pimpinan dan tidak lain adalah senior dari Kingxi. Raut wajahnya telah berubah, dipenuhi dengan ketakutan, dan kemudian dia mengatakan, "Tuan, siapa dirimu? Gadis ini adalah target dari kita. Jika kau ingin menjadi seorang pahlawan hanya untuk menyelamatkan sebuah kecantikan, maka kau berurusan dengan orang yang salah. Saudara-saudaraku, serang orang ini." Dalam waktu yang cukup singkat, Kingxi dan juga orang yang lainnya pun kembali melakukan pergerakan untuk memberikan serangan terhadap Soyan. Sementara gadis cantik itu segera berteriak, "Tuan, hati-hatilah, pemimpin mereka merupakan Doseng bintang 6. Mendengar ucapan dari si gadis, Soyan hanya tersenyum dan mengeluarkan sebuah energi yang cukup luar biasa dari dalam tubuhnya. Hal tersebut membuat anak buah dari Kingxi langsung diubah menjadi debu. Melihat pemandangan seperti ini, si gadis pun hanya bisa melongo. Detik berikutnya, Soyan memberikan pil obat pada gadis yang telah terduduk di tanah dan dia melakukan hal itu sambil berkata, "Jika kau tidak takut bahwa aku akan meracuni dirimu,
ambil pil obat ini untuk menyembuhkan luka-luka yang berada di tubuhmu. Di sisi lain, raut wajah dari senior Kingxi dipenuhi dengan ketakutan karena anak buahnya bisa dilenyapkan dalam sekejap saja. Sementara si gadis tanpa ragu-ragu, dia memandangi Xiaoyan sambil berkata, "Tuan, terima kasih banyak." Setelah itu, si gadis ini pun segera menelan pil obat pemberian dari Xiaoyan. Selanjutnya, Xiaoyan membantu gadis itu untuk berdiri dan dia kemudian menoleh pada pimpinan kelompok ini sambil mengatakan, "Kenapa kalian semuanya mengejar seorang gadis yang cukup lemah?" Pria itu pun melihat dengan penuh kengerian pada Xiaoyan, kemudian menjawabnya, "Tuan muda, tolong maafkan kita. Kita semuanya hanya berusaha untuk menyelamatkan hidup kita sendiri. Kita semuanya adalah anak-anak yatim piatu yang telah kehilangan tempat dan juga tidak punya pilihan selain pergi menuju rumah keluargamu. Untuk bisa memasuki tempat itu, kita harus mengumpulkan banyak uang. Namun siapa yang bisa mengira ketika kita baru saja sampai di rumah dari keluargamu, tempat itu sudah hancur dan juga terbakar. Bahkan pelayan juga tidak ada yang tersisa di dalam sana. Kita juga telah diancam oleh beberapa orang misterius dan aku mendengar bahwa gadis ini memiliki sebuah peta yang merupakan letak dari pavilion harta karun di dalam tubuhnya. Jadi kita hanya berusaha untuk mendapatkan peta tersebut." Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya ketika mendengarkan penjelasan dari pria yang menjadi pimpinan kelompok ini. Si gadis cantik tiba-tiba saja berlutut ke arah Xiaoyan dan dia sambil bersujud mengatakan, "Tuan, terima kasih banyak atas pertolonganmu dan menyelamatkan hidupku kali ini." Mendapatkan perlakuan seperti itu dari si gadis, Xiaoyan hanya memegang tubuhnya kemudian berkata, "Bangunlah, kau tidak perlu bersujud seperti ini padaku. Sekarang, apa yang ingin kau lakukan pada orang-orang yang telah menyerangmu?" Gadis itu hanya melihat pada para pria yang tadi memberikan serangan terhadapnya, kemudian mengatakan, "Tuan, biarkan saja mereka pergi, karena mereka sebenarnya tidak punya pilihan selain melakukan hal ini. Dan aku tidak tahu siapa sebenarnya orang tuaku sejak lahir. Sejauh apa yang aku ingat, aku hanya memiliki satu cincin yang berwarna biru ini, dan itu peninggalan dari ibuku. Cincin ini merupakan satu-satunya petunjuk bagi diriku untuk menemukan orang tuaku. Selama ini aku telah hidup di dalam keluargamu dan mereka mengasuhku dengan cukup baik. Mungkin aku sekarang terlalu lemah dan aku juga tidak bisa membalaskan dendam dari kehancuran keluargamu." Xiaoyan kemudian berkata, "Jika kau memiliki sebuah keinginan, katakan saja dan aku akan menurutinya selama aku mampu." Ucapan dari Xiaoyan itu membuat si gadis benar-benar tampak terkejut. Dia matanya berbinar kemudian berkata, "Tuan, terima kasih banyak. Kau adalah orang yang baik. Keluargamu saat ini telah hancur dan aku tidak berdaya untuk menolong mereka. Meskipun cukup lancang, bisakah aku ikut bersama dengan dirimu? Aku memang tidak bisa bertarung, namun aku bisa mencuci pakaianmu dan juga memasak berbagai masakan yang enak untuk dirimu. Selain itu, aku juga ingin menyelidiki masalah tentang kehancuran dari keluargamu. Aku akan selalu menurut dengan apa yang dikatakan oleh Tuan. Yang lemah memang akan selalu diganggu, dan yang lemah juga tidak bisa melindungi apa yang ingin mereka lindungi. Selain itu, karena aku juga lemah, aku tidak bisa menemukan orang tua kandungku. Mulai hari ini, aku harus menjadi orang yang lebih kuat." Ucapan dan juga tekad dari gadis tersebut membuat Xiaoyan hanya tersenyum karena dia teringat dengan dirinya di masa lalu yang merupakan seorang sampah dan dianggap tidak berguna bagi keluarga Xiao saat itu. Karena hal itulah, Xiaoyan mulai melakukan pelatihan dengan cukup keras dan bisa berdiri hingga tahap saat ini. Xiaoyan merasa gadis yang ada di hadapannya ini benar-benar mirip dengan dirinya. Setelah mengatakan hal tersebut, si gadis cantik kembali berlutut dan bersujud pada Xiaoyan. Hal ini membuat Xiaoyan mengatakan, "Bangunlah, kau tidak perlu seperti ini. Aku akan berjanji padamu dan memberikan bantuan selama aku bisa." Sementara Raja Naga Emas yang berada di dalam cincin kali ini berkata pada Xiaoyan, "Bawa saja gadis ini bersama dengan dirimu, dan kau pasti akan merasa di masa depan nanti kau telah mengambil keputusan yang tepat. Karena gadis ini adalah seseorang yang cukup langka." Mendengar ucapan dari Raja Naga Emas membuat Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Selanjutnya, gadis itu pun berdiri dan kemudian menatap Xiaoyan. "Tuan,
Perkenalkan, namaku adalah King Yuan. Dan bolehkah aku tahu siapa nama Tuan? Awalnya gadis ini tidak ingin memberitahukan nama aslinya kepada Xiaoyan. Namun, setelah banyak bantuan yang diberikan oleh Xiaoyan, dia merasa Xiaoyan adalah orang yang benar-benar baik dan bisa dipercaya. Selain itu, di dalam kata hati dari gadis tersebut, dia seperti mendengar sebuah suara mengatakan, "Ikutlah dengan orang yang berada di depanmu," yang akhirnya membuat King Yuan memperkenalkan diri dengan nama aslinya dan juga berniat untuk mengikuti Xiaoyan. Sementara Xiaoyan ragu-ragu sejenak, yang kemudian dia berkata, "King Yuan, jangan panggil aku dengan sebutan Tuan. Bantuan yang aku berikan padamu hanyalah sesuatu yang kecil dan kau bisa memanggil namaku dengan sebutan Xiaoyan." King Yuan hanya menggelengkan kepalanya. "Bagaimana bisa aku melakukan hal seperti ini? Tuan adalah penyelamat hidupku dan aku King Yuan akan selalu mengingatnya. Namun, jika Tuan tidak bersedia aku panggil dengan sebutan seperti itu, maka aku akan memanggil Tuan dengan sebutan kakak Xiaoyan saja. Bagaimana?" Xiaoyan menganggukkan kepalanya. "Baiklah. Jika begitu kau panggil saja aku dengan sebutan kakak Xiaoyan." King Yuan hanya tersenyum setelah mendengarkan ucapan dari Xiaoyan. Selanjutnya, King Yuan berkata, "Kakak Xiaoyan, apakah kau saat ini punya tempat yang ingin kau tuju? Jika tidak, mari kita pergi ke bekas tempat dari keluargamu dan mungkin kita juga bisa melakukan sebuah penyelidikan di dalam sana." Xiaoyan bertanya pada King Yuan, "Apakah kau mengetahui situasi yang berada di sekitar tempat ini? Aku telah berjalan-jalan sendirian dan sebenarnya ingin pergi ke kota yang paling dekat karena aku harus membeli beberapa pil obat serta peta dari wilayah ini." King Yuan segera tertawa. Aku tahu, dan aku kemungkinan bisa membantu kakak Xiaoyan dalam hal ini. Meskipun diriku tentu saja juga pasti akan menjadi seorang beban di pundak dari kakak Xiaoyan." Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu mereka pergi ke kota terdekat dari wilayah ini. King Yuan mulai memberikan penjelasan pada Xiaoyan. Tempat ini merupakan wilayah King Cheng yang terletak di kaki dari pegunungan monster dan juga merupakan perbatasan dari benua Xuanling. Selain itu, tempat ini juga merupakan batas dari daratan dan juga kaki pegunungan Warcraft. Hal itu juga telah menciptakan sebuah kemakmuran dari wilayah King Cheng dalam radius beberapa ratus mil dari tempat ini. "Kakak Xiaoyan, kenapa kau pergi sendirian? Apakah karena dirimu sangatlah kuat sehingga kau tidak takut berkeliaran seorang diri?" Xiaoyan hanya tertawa setelah mendengarkan pertanyaan dari King Yuan ini. Gadis itu cukup cantik, imut, namun juga kepo. Xiaoyan kemudian bertanya, "Apakah di benua Xuanling ini ada pasukan khusus yang benar-benar kuat?" King Yuan mulai merenung sejenak, yang kemudian dia mengatakan, "Benua Xuanling itu dibagi menjadi dua ras besar, yaitu ras manusia dan juga ras monster. Aku sendiri tidak mengetahui kekuatan dari ras monster. Namun, untuk kekuatan ras manusia, mereka secara kasar dibagi menjadi satu negara, 2 pavilion, 3 lembah, dan juga 4 sekte. Tentu saja, ada beberapa kekuatan tersembunyi yang juga tidak boleh diremehkan. Namun itu hanya ada beberapa orang saja. Di benua Xuanling ini, yang menjadi pimpinan terbesar adalah satu negara. Mereka telah mencapai kekuatan puncak yang bisa memerintahkan dan juga menguasai seluruh benua Xuanling ini. Kekuatan yang berada di dalamnya adalah sesuatu yang tidak bisa disentuh sembarangan. Meskipun begitu, ada beberapa kekuatan yang tidak puas dengan aturan dari negara tersebut dan pada akhirnya melakukan pemberontakan. Namun, kekuatan tersebut hanya disingkirkan setelah bertarung melawan seorang dosian dari kerajaan. Xiaoyan yang terkejut tanpa sadar berkata, "Seorang dosian? Benua Xuanling ini benar-benar memiliki seekor harimau dan juga naga yang tersembunyi." Xiaoyan cukup paham dengan seseorang yang berada di tahap dosian, karena saat ini level kekuatan Xiaoyan hanya berada di tahap Dodi bintang 3 dan dia masih cukup jauh dari tahap dosian itu. King Yuan kembali memberikan penjelasan pada Xiaoyan. Satu negara ini telah dihuni oleh orang-orang yang merupakan keluarga kerajaan. Dikatakan bahwa orang yang berasal dari keluarga kerajaan itu sangatlah kuat dalam menghadapi kekuatan yang menentang aturan mereka.
maka orang-orang dari kerajaan tidak segan-segan memusnahkan para pemberontak. Dengan begitu, mereka bisa kembali menciptakan sebuah persatuan. Di bawah satu negara yang lebih kuat adalah dua pavilion, dan itu merupakan pavilion Fen Xiang dan juga pavilion Wan Hua. Ada sesuatu yang cukup aneh dari dua pavilion tersebut. Untuk pavilion Fen Xiang, aturan di dalamnya sangatlah ketat, dan mereka hanya menerima orang-orang yang memiliki kekuatan api. Selain itu, mereka harus laki-laki. Tidak ada satupun wanita di pavilion Fen Xiang ini. Di sisi lain, pavilion Wan Hua aturannya tidak terlalu keras, namun mereka bertentangan dengan pavilion Fen Xiang. Secara garis besar, pavilion Wan Hua ini hanya menerima murid seorang wanita, dan dikabarkan bahwa pemilik dari pavilion Wan Hua itu merupakan istri dari pemilik pavilion Fen Xiang. Namun kabar ini tidak jelas apakah itu benar atau tidak. Aku juga tidak tahu. Namun pada akhirnya kedua pavilion itu memiliki kekuatan yang luar biasa dan tidak bisa diremehkan. Di bawahnya masih ada 3 lembah, yaitu Lembah Pil, Lembah Mimpi Buruk, dan juga Lembah Astrologi. Seperti namanya, di dalam Lembah Pil itu memiliki banyak jenis bahan obat-obatan dan juga pil-pil tingkat tinggi serta harta karun. Dikabarkan bahwa pendiri dari Lembah Pil telah menemukan tanah harta karun yang sangat cocok untuk ditanami bahan obat-obatan, dan di sana juga banyak harta karun yang tidak ternilai. Kekuatan dari Lembah Pil itu sebenarnya tidak terlalu kuat, namun mereka memiliki koneksi yang cukup luar biasa dengan banyak harta karun surga dan bumi yang cukup langka. Di sisi lain Lembah Mimpi Buruk, mereka berspesialisasi di dalam kekuatan jiwa. Meskipun kekuatan dokinya hanya biasa-biasa saja, namun ketika mereka menggunakan kekuatan jiwa, satu serangan saja akan membuat banyak orang kehilangan akal dalam waktu yang singkat. Setelah itu, mereka akan memberikan pukulan yang fatal. Sementara untuk Lembah Astrologi, mereka merupakan lembah yang paling lemah dari 3 lembah. Orang-orang yang berada di dalamnya hanya mampu menggunakan kekuatan bintang untuk melakukan perlawanan dan juga berspesialisasi di dalam memprediksi masa depan. Dengan kata lain, orang-orang di dalam Lembah Astrologi adalah para peramal. Sementara untuk 4 sekte, mereka adalah sekte-sekte dengan warisan yang paling kuat. Di antaranya merupakan sekte Racun, sekte Dewa Pedang, sekte Ming, dan juga sekte Solomon. Sekte Racun ini seperti namanya, orang-orang yang berada di dalamnya menggunakan doki yang sangat beracun untuk berlatih karena berbagai alasan. Dan pemimpin dari sekte Racun itu adalah seorang raja yang kuat dengan tubuh yang sangat beracun. Pada saat itu, orang-orang dari kerajaan telah mengirimkan pasukan untuk berperang melawan sekte Racun. Namun pada akhirnya, raja dari sekte Racun itu pun mengeluarkan racun yang cukup mengerikan dan telah meracuni ribuan pasukan. Orang-orang dari kekaisaran tidak berdaya menghadapi sekte ini. Kemudian mereka membiarkan sekte Racun untuk memilih tempat mereka sendiri demi bisa bertahan hidup dan juga berlatih doki yang beracun itu. Di dunia ini sebenarnya ada orang yang memiliki tubuh racun dan mereka dipandang rendah oleh orang lain serta dianggap sebagai gelandangan dan juga mendapatkan sebuah diskriminasi. Namun pada akhirnya orang-orang tersebut dirangkul oleh raja dari sekte Racun dan bergabung dengan mereka. Hal tersebut pada akhirnya membuat sekte Racun ini dipenuhi dengan orang-orang yang memiliki tubuh beracun. Selama ini sekte Racun memang tidak populer, namun tidak ada yang berani untuk menantang mereka. Di sisi lain sekte Dewa Pedang, seperti namanya, mereka yang berada di dalam sekte Dewa Pedang ini memiliki semangat bertarung yang tinggi dan mereka menggunakan pedang sebagai senjata utama. Namun mereka yang memiliki kemampuan unik dalam menggunakan berbagai senjata sebenarnya juga bisa bergabung dengan sekte pedang ini. Pada akhirnya, sekte pedang itu pun dipenuhi dengan para pendekar yang mahir dalam menggunakan berbagai senjata, dan kekuatan mereka juga tidak bisa diremehkan. Seseorang yang benar-benar mencapai puncak di dalam sekte pedang akan mendapatkan sebuah gelar, yaitu dengan sebutan manusia pedang ilahi.
Sementara untuk sekte Ming, mereka merupakan sekte yang paling terkenal dengan seni bela diri jarak dekat dan juga mampu bersembunyi dengan cukup baik, lalu memberikan serangan yang tidak akan diketahui oleh lawannya. Serangan orang-orang dari sekte Ming ini memiliki ledakan yang sangat kuat, dan itu akan langsung memberikan pukulan yang sangat fatal. Oleh karenanya, orang-orang yang berasal dari sekte Ming akan mendapatkan julukan sebagai pembunuh tersembunyi. Yang terakhir merupakan sekte Solomon. Orang di dalamnya berspesialisasi di dalam sihir, dan mereka semua adalah orang-orang yang sangat aneh. Dan dengan keanehan tersebut, sekte Solomon juga merupakan sekte yang paling misterius. Tidak ada informasi yang mendetail tentang sekte Solomon. Bagaimana kakak Soyen? Apakah kau sudah tahu dan juga paham dengan penjelasanku? Soyen hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimanakah petualangan antara Soyen dan juga King Yuan di dalam tempat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Kopral Shop.